Masih di mute, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Sa, selaku host di acara BBM hari ini. Selamat pagi, kami semua yang udah hadir. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia. Amin. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih untuk community partner yang telah membersamai acara BBM hari ini, yaitu Kreasi ID, Java, dan juga Sharing Keluarga. Nah, Mamis, di sini kira-kira udah tahu belum ya BBM itu apa? Terus kita tuh mau ngapain sih hari ini? Atau udah ada yang pernah ikut? Oke, saya izin menjelaskan sedikit ya, BBM itu apa? Secara singkat. Nah, BBM sendiri itu adalah singkatan dari Belajar Bareng Mamakologi. Salah satu program dari Mamakologi yang Miss. Eh, di sini BBM sendiri. Nah, ini punya jargon ya, Mami. From community to opportunity. Wah, Masya Allah ya. Nah, BBM sendiri itu apa sih? BBM sendiri itu adalah belajar bareng mamakologi, merupakan kegiatan edukasi dan berbagi inspirasi untuk para perempuan, freelancer, kreator, dan trainer yang diselenggarakan oleh komunitas mamakologi. Oke, BBM yang Mamakologi adakan bisa berupa webinar seperti hari ini, follow-up gratis yang diadakan rutin sebagai wadah belajar dan bertumbuh untuk para ibu walaupun hanya dari rumah ya, Miss. BBM sendiri diadakan 2 kali dalam sebulan setiap hari Sabtu. Jadi untuk mamis di sini yang hadir tapi belum join nih di komunitas kita di Mamakologi, silahkan bisa langsung join. Nanti link joinnya akan saya taruh di live chat ya mamis. Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan nih program-program produktif dan juga inspiratif lainnya dari Mamakologi. Seperti program BBN hari ini, program BBM hari ini sendiri itu menghadirkan berbagai narasumber yang inspiratif dan memiliki latar belakang yang beragam. Seperti narasumber kita yang telah bergabung hari ini, ada Mbak Dian Asfi Purbani. Selamat pagi Mbak Dian, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Kak Sa. Ya, oke. Mungkin Mamis di sini sudah banyak yang tahu ya tentang siapa Mbak Dian ini yang akrab kita panggil Makdi. Nah, beliau ini seorang ibu rumah tangga yang hebat dan juga aktif. Beliau sebagai kreatif virtual assistant, manajemen edu di komunitas Java dan juga sebagai sosial media manajemen. Wah, Masya Allah, saya juga ngefans nih sama Makdi ya. Hari ini juga beliau akan membawakan materi yang super menarik sekali, yaitu bikin profil menarik di link ID untuk bisnismu. Jadi para manis nih yang punya bisnis tapi masih bingung gimana sih caranya biar bisnis aku nih bisa berkembang, gimana sih caranya aku tuh bisa dikenal banyak orang. Nah, seperti kali ini kita belajar di hari hari ini pagi ini sama-sama bareng narasumber kita Mbak Dian. Jadi tambah lagi, mari Dian Asih Purbani, waktu dan tempat dipersilahkan. Makasih Kak Sa. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar ya. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Maaf ya suaraku ini nih agak-agak apa bindeng. Pagi Mbak Dian. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang link ID. Di antara teman-teman ada yang udah punya akun link ID atau belum nih? Udah punya semua akun link ID atau masih belum punya? Sebentar ya. Oke. Mbak Ratna belum, Mbak Rahmani, Mbak Ayu udah. Oke. Iya, sebentar ya. Aku bisa share screen kanan nih, Mbak ya? Bisa, Mbak. Udah dijadikan co-host.
Oke, siap, Sama siap. dia udah dijadiin co-host. Oke. Udah kelihatan ya share screen-ku ya? Kelihatan, Mbak Dian. Oke. Nah, ini kita mau hari ini tuh Bismillah kita hari ini mau bikin profil bisnis ya. Bikin profil bisnis atau bikin profil diri kita di menggunakan link ID. Link ID sendiri itu mungkin sebagian besar orang tahunya tempat buat jualan produk-produk digital ya. Padahal sih sebenarnya link ID itu bisa juga jualan untuk jualan produk fisik. Nah, kalau aku sendiri eh, baru-baru aja nih menjadikan link ID juga untuk profil bisnis gitu. Artinya kita bisa apa namanya melengkapi isian-isian yang ada di dalam link ID itu sehingga kita bisa bukan cuma hanya sekedar naruh produk digital atau produk fisik yang mau kita jual gitu ya, tapi ketika kita melengkapi bannernya, melengkapi foto profilnya, melengkapi about me, kemudian ada melengkapi beberapa kolom untuk teks itu jadinya tuh bisa banget tuh link ID itu dijadikan sebagai kayak profil bisnis gitu ya. Jadi sebelum sebelum orang-orang itu ngeklik produk affiliate yang kita jual gitu ya, baik itu produk digital atau produk fisik, orang-orang juga bisa melihat profil kita sendiri di link ID tersebut gitu ya. Jadi kayak semacam mini website, kayak semacam mini mini landing page gitulah gitu. Jadi di apa namanya link ID ini gitu. Nah ini sebentar. Nah, apa itu Link ID? Link ID itu adalah platform digital yang memungkinkan pengguna, terutama kreator konten dan bisnis untuk mengelola dan membagikan berbagai tautan penting dalam satu halaman web yang ringkas. Dengan kata lain, ini adalah halaman bio atau mini website yang memudahkan akses ke berbagai konten atau informasi yang relevan seperti akun media sosial, situs web, produk atau layanan dan semuanya ada dalam satu tempat. Nah, ya ini ya. Kemudian juga ada beberapa poin penting tentang Link ID adalah pusat tautan. Kita bisa menautkan beberapa produk di situ ya gitu di Link ID gitu ya. Kemudian juga mini website, kemudahan penggunaan, kemudian juga bisa monetisasi, cocok untuk berbagai kebutuhan. Kemudian link ID mungkin kita menjual berbagai jenis produk digital dan jasa, termasuk template desain, e-book, kursus online, dan layanan profesional. Kita juga dapat menjual produk fisik selama memenuhi ketentuan platform. Link ID menyediakan alat untuk mengelola tautan, meningkatkan branding, menganalisis pengunjung, dan meningkatkan konversi. Nah, ini ada beberapa tips ya. Oke. Hari ini kita sebenarnya praktek aja ya Mbak, apalagi ini aku lagi batuk begini. Hari ini kita sebenarnya mau lebih banyak praktek. Jadi buat teman-teman yang belum punya akunnya, saran aku bisa nanti daftar dulu ya ke akun Link ID. Sebentar. Stop share. Nah, kita tuh hari ini mau bikin seperti ini ya, teman-teman. Kurang lebihnya sebentar ya. Udah kelihatan ya, Mbak ya? Udah, Mbak Dian. Oke. Nah, ini teman-teman, ini adalah akun Link ID aku gitu ya. Kenapa aku bilang Link ID itu bisa jadi tempat kita profil bisnis kita ketika kita mengisi bagian-bagian di dalam link ID tersebut gitu ya, kita bisa bisa menginformasikan tuh sebenarnya kita tuh punya bisnis apa sih, punya jasa apa yang dijual, sebenarnya kita tuh siapa, daripada sekedar ujuk-ujuk. Misalnya kan kebanyakan kalau aku lihat teman-teman ketika udah punya akun link ID cuma sekedar buat naruh
kelas begini aja gitu ya, buat naruh jualan produk digital gitu. Padahal di bagian atasnya itu bisa banget kita pakai untuk memperkenalkan itu siapa diri kita gitu. Nah, kayak aku di sini, apa namanya, eee, aku berusaha mengenalkan diri aku lewat link ID ini, tentang siapa aku sebagai seorang kreatif virtual assistant, itu aku apa, kemudian ini aku siapa gitu ya. Ini tentang value diri aku, ini tentang aku gitu ya. Kemudian aku taruh juga ada portofolio, apa namanya, desain-desain aku, editing video aku gitu. Aku taruh juga di sini CV ATS aku. Gunanya itu tadi sih, harapannya, orang ketika misalnya, membeli kelas dari kelas yang aku tawarkan itu, mereka juga sempat untuk ngelihat profil aku dan bisa ngelihat, oh ternyata, Dian Asih Purbani itu bukan cuman jualan kelas online aja gitu ya, yang diafiliasikan lewat link ID gitu. Tapi juga, oh dia kreatif virtual assistant tuh, jadi, aku menggunakan, link ID itu seperti itu, gitu. Nah, untuk bikin seperti ini gampang banget teman-teman ya, mmm, mungkin kalau di sini ada Mbak Cha ya? Ada Mbak Cha ya? Ada Mbak Syahidah ya? Tadi aku lihat aku dengar namanya sih dengar suaranya. Aku juga pernah buat, apa namanya, aku juga pernah buat kayak semacam tadi itu pakai Canva gitu ya, pakai Canva. Kan Canva juga kita bisa buat semacam landing page ya, semacam mini website dengan Canva. Nah, cuman kalau aku ngerasain kalau kita bikin pakai Canva itu kadang-kadang, apa namanya, nentuin apa sih, nentuin ukuran, size-nya itu suka agak bingung tuh, pengalaman aku ya kalau ngedesain website atau landing page di Canva. Nah, kalau di link ID ini kita tuh enak, kita udah tinggal masuk-masukin aja, masuk-masukin apa namanya, masuk-masukin caption, kita nggak usah mikirin lagi ukuran size-nya berapa kali berapanya gitu. Kita tinggal masuk-masukin captionnya, kita tinggal masukin image-image yang memang mau kita tonjolkan, eee, ya itu udah penampilannya udah rapi aja gitu. Meskipun nanti, tampilannya itu link ID ini memang bukan bukan website yang responsif ya, artinya, tampilannya yang aku tampilkan itu kan adalah akun link ID aku di website di ini ya, di PC ya. Nanti kalau tampilan di HP memang agak berbeda gitu ya. Tampilan di HP dengan tampilan di website itu di PC agak berbeda. Kalau di HP ukurannya ya sebesar sebesar apa namanya, sebesar HP, tapi kalau di PC tadi ya bentuknya lebar yang seperti aku lagi tonjolkan gitu, yang lagi aku tunjukkan gitu. Karena memang dia bukan website yang responsif ya, yang ketika kita mau buka di tab atau di website di PC atau di HP itu dia secara otomatis tuh layout-nya akan ngerapihin layout sendiri, enggak, bukan kayak gitu, gitu ya. Eee, di apa namanya, di link ID ini. Nah, kita kita coba praktek ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum punya akun link ID, bisa coba dibikin dulu akunnya. Kalau misalnya punya 2 device, bisa langsung bikin. Kalau misalnya ternyata cuman ada satu device saja, nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa ngelihat dulu ya. Saya coba masuk dulu ke akunnya sebentar. Eh, sorry bukan yang ini, sebentar. Ah, ini, sebentar ya. Nah. Nah ini teman-teman kalau sudah punya akunnya, sudah sign up ya, teman-teman akan ketemu seperti ini nih, ya, apa apa namanya, bagian bagian dalam dari link ID. Nah, seperti tadi saya bilang di grup ya, di WAG tadi pagi gitu ya, link ID ini username-nya itu nggak bisa diganti-ganti gitu ya. Kalau teman-teman saat pendaftaran udah pakai username
tersebut, itu nanti kalau mau ganti username itu artinya teman-teman harus sign up ulang gitu ya dengan email yang baru, nggak bisa dengan email yang sama. Makanya teman-teman harus hati-hati ketika mau menentukan username. Kenapa? Karena menurut aku username itu adalah bagian dari branding diri kita gitu ya, bagian dari branding diri kita. Kalau misalnya teman-teman pakai username yang aneh-aneh, sementara teman-teman mau dikenal kayak saya pakai username Dian Asih Purbani, di mana-mana itu saya selalu pakai username Dian Asih Purbani karena saya memang pengen dikenalnya sebagai Dian Asih Purbani ya. Ketika orang buka misalnya saya punya website portofolio ya ketemunya namanya Dian Asih Purbani, ketika ngelihat profil saya lewat link ID ketemunya Dian Asih Purbani gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menentukan sendiri ya nama teman-teman itu mau dikenal seperti apa. Nah, kalau username-nya di link ID ini masih asal-asalan, belum apa, kalau masih asal-asalan itu nanti nggak bisa diganti lagi teman-teman. Teman-teman harus ngedaftar dengan email yang baru ya. Jadi nggak bisa diganti-ganti username-nya kalau di Facebook, di IG itu kan bisa ganti-ganti username ya. Nah, kalau di link ID ini kalau username-nya itu ya udah itu aja terus gitu, nggak bisa diganti-ganti. Kalau mau ganti username, teman-teman harus daftar dengan email yang baru gitu ya, nggak bisa dengan email yang sama yang udah didaftarkan untuk link ID. Nah, ini aku pakai nama akunnya ini ya namanya sekolahkeluarga.id ini karena ini akun yang sering aku pakai untuk kalau aku lagi ngajarin tentang apa namanya link ID ini. Sebentar. Nah ini. Nah teman-teman, teman-teman nanti ketemu di sini. Kelihatan nggak Mbak gede nggak? Apa aku harus ini? Nah gini. Nah gini ya. Nah teman-teman Iya, tadi udah gede. udah gede ya, udah lebih gede ya. Teman-teman kalau udah masuk ke sini, teman-teman bisa klik di appearance, kemudian teman-teman bisa ngisi di bagian bannernya, banner dan profil image. Nah, sekali lagi aku ingatkan kalau bisa gunakan banner yang melambangkan bisnisnya teman-teman atau profilnya teman-teman gitu ya. Jangan pilih banner yang gambarnya asal-asalan gitu. Karena balik lagi ini adalah branding ya gitu yang mau aku ajarkan di sini adalah kita lagi mau menampilkan branding kita mau menampilkan profil bisnis kita. Nah ini teman-teman tinggal bisa menggunakan Canva dengan ukuran 1200 kali 628 pixel. Kalau udah teman-teman tinggal klik ini ya bagian ini kemudian choose file. Bentar, saya ngambil. Nah, ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman udah masukin segala sesuatu nih nanti yang di bagian yang kayak HP itu akan muncul gitu, gambar HP di sebelah kanan ini ya di sini ya. Ini akan muncul nih di sini nih. Ya. Kemudian kita masukkan profil image fotonya itu usahakan jangan lebih dari 5 mega. Kalau lebih dari 5 mega itu nggak bisa. Ini saya contohin kalau size-nya besar ya. Dia nggak terima. Nah ini kalau filenya lebih dari 5 mega dia nggak mau terima link ID-nya ya. Maunya yang di bawah 5 mega untuk foto profil. Oke. Nah ini muncul di bawah ya. Kelihatan ya Kak saya, aku udah input ya. Iya Kak, udah kelihatan. Oke, kemudian di bagian about bisa menceritakan tentang teman-teman nih, teman-teman mau ngisi tentang apa gitu ya, siapa saya gitu, atau apa bisnis saya gitu ya. Nah ini saya contohkan, saya tinggal copy paste ya kalau udah teman. Nah ini, kemudian saya juga punya saya juga udah netapin branding identity nih Kak Sa. Jadi setiap postingan saya tuh terutama di IG ya, kalau saya buat flyer, kalau saya buat reels gitu, saya udah pakai
warna-warna tertentu. Nah, ini juga bagian dari branding identity saya gitu ya. Jadi kayak ini ada warna pink, kemudian ada warna apa sih ya nih? Hitam tapi bukan hitam banget ya, kayak hitam Dove gitu ya. Kemudian warna putih dan font Poppins sama font apa nih lupa aku satu lagi. Nah, itu aku udah netapin branding identity aku. Jadi nanti mau dimanapun mau aku buat pakai IG, mau buat aku feed IG, single feed atau carousel atau reels gitu ya, atau mungkin nanti posting di media sosial manapun yang pakai gambar-gambar atau pakai video gitu ya, aku pasti akan menggunakan warna-warna tersebut. Aku pasti akan memakai font-font yang udah aku tetapkan sebagai branding identity aku. Nah, di sini aku mau pakai, jadi teman-teman tulisannya itu bisa tulisan yang about me ini apa namanya, warnanya bisa macam-macam. Teman-teman mau pakai warna merah, mau pakai warna hitam beneran gitu ya. Mau pakai warna, kalau putih kan nggak kelihatan ya. Itu bisa banget. Nah, ini kebetulan ini warna branding identity aku. Nah, itu teman-teman. Nah, itu udah ya. Ketika diklik itu nih. Kalau mau diganti ini bisa diganti. Bentar ya. Aku save dulu. Kalau teman-teman mau ganti colornya bisa, nih teman-teman bisa lihat perubahannya ya. Misalnya aku ganti ungu. Nah, ini jadi ungu nih. Kelihatan nggak perubahannya? Kayaknya ungunya kurang terang ya aku pilihnya ya. Jadi nggak kelihatan warnanya. Nah, ini Nah, itu lebih teman-teman. kelihatan Mbak Dian. Nah, kelihatan ya itu ya. Ya, Iya. kelihatan nggak? Di sini kita bisa ganti-ganti warnanya ya teman-teman nih. Tuh, bisa diganti-ganti warnanya. Nah, ini kan. Saya balikin lagi ke warna branding saya ya. Oke, nah ini. Kemudian, nah ini biasanya kalau aku lihat kebanyakan akun link ID gitu yang aku lihat gitu. Cuma sampai sini aja nih Kak Sa. Abis itu bawahnya tuh udah langsung jualannya tuh, jualan produk-produk affiliate-nya gitu ya, atau jualan produk digitalnya buatannya sendiri gitu. Tapi nggak dilengkapin lagi. Kebanyakan akun link ID yang aku lihat gitu. Padahal bisa lebih di detilin lagi gitu ya untuk bisa menggambarkan siapa diri kita gitu. Nah, habis dari sini, ini kalau di bawah teman-teman bisa masukin ini nih apa namanya emailnya, bisa masukin akun Instagramnya. Misalnya kalau teman-teman masukin akun Instagramnya ya, ini diklik Instagram. Nah kemudian tinggal dimasukkan linknya nih. Sebentar. Bentar ya. Teman-teman bisa masukin akun Instagramnya teman-teman di dalam sini ya. Koneksi aku agak lambat. Nah, teman-teman bisa masukin akun Instagramnya teman-teman di sini. Oh, sorry. Oh, ininya dia namanya. Nah, ini muncul kan ya. Kelihatan ya Kak Sa. Kemudian kalau teman-teman mau masukin Kelihatan akun Mbak Dian. Facebooknya, bisa ditambahin misalnya akun Facebooknya nih. Di sini masukin. Nah, itu muncul. Kemudian kalau mau masukin akun LinkedIn-nya, teman-teman juga bisa. Mau masukin email misalnya, ini juga bisa. Misalnya.
Ya, jadi di sini kita bisa masukin semua akun media sosial kita gitu. Dan ketika diklik ini bisa diklik nih. Ya, nanti ketika ada orang masuk ke akun link ID kita dan mau mau ke Instagram kita, mau ke Facebook kita, mau email kita, ini bisa langsung diklik gitu. Nah, kemudian di bagian sini nah ini bagian template teman-teman bisa bisa pakai template yang disediakan di sini atau enggak masalah atau mau 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 custom sendiri bisa. Teman-teman misalnya nih kalau pilih ini berarti nanti ininya nah ini berubah nih tampilannya nih. Ya, ininya berubah ya. Kemudian kalau misalnya mau pakai yang ini, nah tampilannya juga berubah jadinya gitu. Nah, kalau aku memang senangnya apa namanya polos ya. Kemudian di bagian sini ini juga background color ini juga bisa teman-teman bisa menentukan background ininya tuh polosan atau misalnya mau mau pakai gambar juga bisa gitu ya. Nah, kalau aku memang udah pakai iniku sendiri, background aku sebentar. Jadi nanti background di ininya ya teman-teman ya. Ketika dibuka di HP itu kelihatan backgroundnya berubah. Ya, nanti untuk menentukan background ininya. Kemudian nah ini teman-teman nih kalau mau masukin kotak untuk teman-teman juga bisa masukin ini untuk nanti untuk diklik ya kotak-kotak ini nanti ya. Nah ini teman-teman ini font ini juga bisa diganti nih teman-teman. Teman-teman mau pakai Helvetica ya tampilannya ganti nih atau pakai Lato atau mau misalnya tulisannya nah gini ya tulisannya script gitu karena kalau saya branding saya itu fontnya standar pakai Popin. Oke. Nah, ini sampai sini ya. Nah, tampilannya ini teman-teman bisa preview, bisa bisa ngeliat nih di sini nih. Sebentar. Kalau ini kan tampilan di HP-nya, saya mau kasih lihat tampilan di websitenya ya, secara website. Nah, ini tampilan di PC nih teman-teman nih. Ya. Yang tadi saya pilih background abu-abu D9 itu nih kalau teman-teman bukanya pakai di PC gitu gede ya. Ini apa namanya sih? Ininya nih pinggir-pinggirnya tuh warnanya abu-abu tipis tadi ya, bukan putih. Kelihatan nggak Kak Sa warnanya abu-abu atau kelihatan putih Kak Sa di sana? Kelihatan putih kalau Dan dari sini. oh, berarti aku coba ganti pakai warna ini ya. Maksudnya biar teman-teman lihat bedanya tadi bagian yang aku isi itu sebentar. Berarti jangan D9 misalnya. Bentar ya. Orang kan lagi mandi. Masih di ada dia. Sini soalnya di aku abu-abu. Kasar kelihatan itu. Oke lah skip dulu sebentar itu ya. Nah kita Ya, sekarang ini udah kan abu, kelihatan ya. Mbak Di. Abu-abu kan ya? Ya, udah kelihatan. Oke. Nah abis itu kita bisa sorry itu yang ini. Nah kita bisa ngisi lagi di bawah-bawahnya nih teman-teman nih untuk ngelakuin lagi nih. Biasanya kalau aku lihat ya teman-teman cuma sampai sini doang nih. Cuma sampai sini aja. Abis itu bawahnya tuh nanti udah apa produk-produk affiliate. Nah kita bisa ngisi aku stop sharing lagi kita mulai ngisi lagi nih teman-teman biar ngungkapin ya oke bisa maaf ini kok nggak maksimal ya suaraku
Teman-teman klik di my link ya, klik my link. Ini sebentar saya ganti dulu. My link, kemudian teman-teman klik add new block. Nah, ini. Ketika teman-teman klik add new block, teman-teman bisa ini ya, ke klik add new block. Nah, teman-teman bisa masukin image, bisa masukin link, bisa masukin social connect, bisa masukin teks, bisa masukin video ya. Kalau untuk link ID yang free, videonya itu terbatas ya, apa namanya, cuman bisa berapa mega gitu ya, jadi nggak bisa banyak. Tapi kalau teman-teman pakai yang pro, itu kapasitas untuk apa namanya, masukin videonya cukup banyak. Nah, aku mau masukin teks ya, tinggal teman-teman klik teks, oke. Kemudian di sini saya mau nambahin informasi tentang siapa saya gitu ya. Oke, dimasukin ke sini. Nah, ini. Kelihatan ya Kak Sa? Nah, teman-teman bisa atur teksnya, misalnya ada bagian-bagian teks mana yang mau teman-teman bold gitu ya, kalau misalnya memang ada yang mau di bold. Kemudian di dalam sini juga teman-teman bisa masukin apa namanya, bisa masukin link di bagian ini ya, bisa masukin picture, bisa masukin video gitu, bisa macam-macam teman-teman. Nah, ini nanti sebentar. Misalnya aku gini, kemudian nah, tas itu tadi ini warna, aku mau pakai warna branding aku lagi di sini. Aku ganti fontnya, warnanya pakai warna branding aku. Oke, kemudian diklik add text. Ya, ini background color, bukan ini, sebentar. Ini klik add text. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak Dian. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukin ini di sini. Kemudian mau masukin lagi misalnya nih, ada informasi lagi yang mau teman-teman masukin. Aku mau kasih contoh, misalnya aku mau masukin image ya. Aku udah nyiapin image. Mau cerita juga tentang diri aku. Pilih ini image-nya, sebentar. Nah, ini masuk di bawah tuh. Kelihatan ya? Kemudian aku mau masukin lagi. Ini misalnya tuh ya, kelihatan. Kemudian mau masukin teman-teman mau masukin link misalnya nih. Nah, linknya di sini misalnya link apa ya? Teman-teman mau masukin link CV-nya misalnya, kalau contoh di aku di CV ya, sebentar. Teman-teman ada yang sambil praktekin nggak nih? Kasa sambil praktekin nggak Kasa? Kasa cuma punya satu device ya, pakai satu device ya. Ini aku sambil praktekin juga sih di Iya, laptop. sambil praktekin ya. Iya.
Kalau sambil praktekin enak emang. Kelihatan perubahannya sebentar ya. Nah, ini aku masukin ini. Ini misalnya aku mau masukin bentar, link di sini ya. Aku mau masukin add link. Nah, di sini misalnya balik lagi ya, ini kan ini aku lagi ngomongin profil aku ya. Nanti teman-teman bisa 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 nentuin sendiri konsepnya di apa namanya di 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 link ID-nya itu mau masukin apa aja, informasi apa aja gitu ya. Tinggal add link. Nah, ini tuh. Kelihatan ya Kak Asa nih ya, tadi link yang aku di bagian bawah. Nah, ini warnanya hijau nih. Nah, ini bukan branding aku. Kalau teman-teman mau ganti warna di sini, teman-teman balik lagi ke klik di appearance ya, Kak Asa. Kita klik appearance. Nah, warna hijaunya gantinya tuh di bagian ini Kak Asa. Nah, tadi kan aku udah. Nah, ini warna ini nih. Warna hijaunya tuh ditentuin dari sini. Jadi kotak-kotak ini teman-teman mau bikin kotaknya kayak gini. Nih, lihat nih. Berubah nggak Kak Asa? Kelihatan nggak Kak Asa? Atau mau kayak gini? Nah, kelihatan nggak Kak Asa perubahannya? Di bagian bawah nih Kak Asa. Atau mau kayak gini diganti? Nah, itu tuh Iya, bagian udah. kotak-kotak itu ya. Nah, itu. Tuh. Atau mau pakai yang kayak gini? Nah, tuh ya. Kalau aku kan aku pakai kayak gini nih, tapi aku warnanya bukan hijau karena hijau bukan branding identity aku. Aku mau ganti pakai warna branding identity aku. Warnaku itu adalah sebentar. Nah, ini. Nah, kayak gitu tuh Kak Asa. Simpel ini sih gitu ya. Kalau kalau apa namanya? Kalau apa namanya? Kalau dibuat di Canva tuh kalau buat aku ya lebih simpel buat di sini gitu dibandingkan dibuat di Canva. Di Canva kan juga bisa bikin model-model gini ya. Cuman tadi nentuin ukuran-ukurannya kadang-kadang tricky kalau menurut aku ya. Nah, kalau di link ID itu semuanya udah tinggal klik-klik aja sebenarnya. Nah, kalau kita mau tambah lagi misalnya mau nambah kotak ini lagi, mau nambah link lagi ya. Ini kan tadi link CV. Nah, aku mau nambahin lagi, kita berarti ke mailing nih ya. Mailing, klik mailing, kita mau nambahin lagi nih. Misalnya mau nambahin link apa nih? Link apa nih Kak Sa? Kira-kira Kak Sa mau tambahin link apa Kak Sa? Sebentar. Portofolio mungkin ya? Portofolio, boleh. Portofolio. Sebentar. Portofolio ya. Aku udah ngumpulin sih. Kalau Kak Sa, portofolio dikumpulin nggak Kak Sa di Google Drive Kak Sa? Biasanya langsung aku jadiin satu di Canva gitu. Jadi Oh, ya di Canva ya. Iya, nah makanya teman-teman makanya atur sendiri nanti ya mau di biasanya aku juga punya link portofolio sih. Sebentar. Kalau misalnya itu Kak Sa bisa masukin link-link yang tadi portofolio di Canva Kak Sa gitu. Aku juga ada sih sebentar ya. Lupa belum nyiapin ini. Sebentar ya Kak Sa. Kak Sa udah sampai mana ngerjainnya Kak Sa? Atau teman-teman yang lain ada yang udah sambil ngerjain nggak? Nah, ini dia. Nah, aku masukin hasil ini nih ya. Punya aku belum bisa masuk nih Mbak Di. Oh, kenapa tuh? Belum bisa masuknya? Nggak tahu dari tadi verify you are human gitu, tapi dia nggak keluar-keluar. Oh, apa sinyalnya? jaringannya mungkin ya Mbak. Jaringannya apa Iya ya? mungkin bisa jadi. Oh, Jadi ya. ya udah aku dengerin aja deh Mbak Dian Oh, ngomong. ya.
Tapi kebayangkan kalau ngelihat step-stepnya sih insya Allah sih mudah ya gitu ya, maksudnya nggak terlalu ribet gitu. Tapi memang apa namanya kalau menurut kalau bisa sih tadi ya semuanya udah disediain tuh yang mau gini. Yang pasti gini, teman-teman tuh harus udah punya konsep mau bikin apa sih di profil di link ID ini ya, urutannya misalnya dari about me terus ke bawah tuh apa yang mau ditampilin tuh udah dikonsepin aja gitu ya. Paling enak gitu memang kalau udah disiapin semuanya. Misalnya ada image yang mau ditampilkan gitu ya, ada caption yang mau ditampilkan, ada link-link yang mau ditampilkan, itu semuanya disiapin. Jadi nanti ketika udah kebuka link ID-nya tuh teman-teman enak tinggal ya input aja gitu ya. Nah, ini aku masukin link portofolio aku ya. Di sini aku masukin lagi misalnya ini. Nah, ini tambah lagi itu linknya bisa tuh muncul tuh di bawah. Itu ya teman-teman. Sebenarnya kayak gitu aja sih, sesimpel itu. Nah, ini kan misalnya kalau udah profil kita. Nah, kalau teman-teman mau nambah jualan, udah tahu kan caranya ya? Atau ada yang teman-teman yang belum tahu nih cara nambah kalau misalnya teman-teman mau jadi affiliate di link ID gitu. Udah tahu semua belum teman-teman? Masih minimal. Udah, Masya Allah. Lagi nyari warna branding untuk branding dulu. Sorry ya, aku nggak maksimal nih suaranya ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Dari yang udah contohin ini, udah kebayang belum teman-teman cara bikin di di link ID? Kak, Ya, berarti kalau nambah jualan itu masuknya ke Adlink ya? bukan. Kalau ke nambah jualan bukan di Adlink, sebentar, bukan di Adlink. Kalau nambah jualan ya, sebentar. Kalau Pertanyaannya, Adlink itu berarti cuma untuk teks-teks aja ya? Atau boleh perkenalan gitu ya, Kak? boleh. Sebentar, aku tanya dulu. Nambah jualan nih, Mbak mau masukin produk jualannya sendiri atau mau ngambil affiliate dari yang udah ada di link ID? Jualan sendiri. Oh, kalau mau jualan sendiri, itu lain lagi nih Mbak. Nih ya, kalau mau jualan sendiri ya. Ini kan tadi bagian profil aja ya. Sebentar ya, tunggu ya. Aku paham maksudnya Mbak. Ini kan sebentar. Aku liatin dulu ya hasil jadinya ya. Ini. Nah, yang tadi kita kerjain ini ada di sini nih Mbak ya. Di sini nih. Nah, kalau Mbak mau sorry, kok yang ini maling aku ya. Mau nambah jualan sendiri kan ya Mbak? Oke, sebentar. Kemarin tuh aku stop sharing. Ya. Link jualan kayak buku fisik dan buku digital gitu, Pak. Paham. Kalau yang tadi aku contohin itu baru sampai sini ya Mbak, sampai beginian doang nih. Bentar. Nah ini ya, ini masih tentang profil kita. Nah kalau Mbak mau nambahin jualan ya, kita nih ya, tempatnya bukan di sini Mbak, lain lagi. Ya kita masuk ke Mbak Di, ya saya hadir. linkitnya apa ya? Linkitnya apa? Linkit siapa? Linkitnya Mbak Di. Mbak Di. Oh nama aku Dian Asih Purbani. Oke, makasih. Dian _Asih Purbani. Aku mah simpel aja Mbak, karena makanya itu branding ya, aku pusing kalau harus nge-branding pakai nama-nama lain. Sebentar sih. Ini ya. Udah kelihatan ya, udah masuk lagi ke ngisi-ngisi ya. Nah, kalau mau nambah produk ya Mbak, nambah produk jualan, misalnya nih ya, ini add new blog, ya add new blog, kok. Nah, ini Mbak di sini bagian sini Mbak.
Kalau mau masukin digital produk, Mbak kliknya di sini nih Mbak, yang di monetization ya, bukan di atas. Tadi Mbak siapa yang nanya ya? Ya, Ratna, Mbak. Mbak Ratna, bukan di bagian yang basic ya Mbak, bukan di bagian yang atas ini ya, tapi di bagian yang monetization. Kalau Mbak mau jualan produk sendiri dan itu produk yang digital produk, Mbak klik digital produk. Ya. Tapi kalau Mbak mau masukin produk afiliasi, Mbak jadi affiliate ya, dari afiliasi dari produk-produk yang udah ada di link ID, Mbak kliknya affiliate produk, Mbak. Kalau Mbak mau jualan physical products ya, di link ID Mbak klik physical products. Itu berarti ini produk sendiri ya. Kebayang nggak Mbak Ratna? Kebayang, Mbak. Jadi kalau Mbak mau masukin produknya sendiri, ini kita klik ya digital produk ya. Misalnya digital produk ya, Mbak klik digital produk. Mbak bisa pilih template-nya, mau simple template atau flexible template. Gitu. Misalnya ini ya. Nah, Mbak tinggal masuk ini Mbak. Cuman aku nggak nyiapin ya, karena aku tadinya siapinnya cuma waktunya cuma sampai 1 jam ya, cuma sebentar sampai profil doang. Jadi Mbak masukin tinggal nih di add ya. Mbak mau masukin titelnya apa, nama judulnya misalnya. Apa Mbak nama produknya Mbak? Misalnya Mbak. Mbak Rata jualan produk apa Mbak? Buku. Buku. Fisik ya jualannya ya? Fisik Iya. kayak ini. Oh, fisik. Oh, kalau fisik bukan di sini berarti. Kalau fisik itu berarti adanya di ini Mbak. Nih sebentar, baik klik lagi my link. Klik di sini affiliate physical produk. Nih, masukin di sini, tinggal masukin gambar bukunya di sini nih. Aku nggak tahu, aku lupa sampai bisa berapa image ya. Nanti coba aja. Kalau kemarin sih aku masukin bisa sampai 7 image Mbak di sini Mbak. Cuma aku nggak nyiap hari ini tuh sebenarnya cuma sampai profil doang ya. Mbak masukin foto-fotonya di sini di bagian image. Kemudian ini nama produknya di sini. Kemudian ini bagian deskripsinya Mbak gitu ya. Masukin semuanya ini keterangannya nih fisik ya. Kayaknya harus nambah lagi deh. Waktu kita cuma sampai jam 10 nih Mbak Rata. Tapi Mbak Rata udah kebayang belum cara tempat masukinnya? Jadi beda sama yang tadi ya Mbak. Kalau yang tadi itu belum bagian jualan Mbak. Jadi kalau Mbak mau udah mulai bagian yang jualan tadi ini adanya di monetisasi Mbak. Kalau Mbak naruh produk jualannya Mbak di bagian basic ini ya, itu nanti nggak klik ininya nggak bisa ngelihat, nggak ada pilihan tombol I want this atau buy it gitu, buy now gitu. Paham nggak Mbak? Tapi kalau Mbak masukinnya di sini, ya Mbak mungkin kalau mau naruh produk jualannya di bagian basic ini kepampang bisa-bisa aja gitu. Tapi nggak bisa diklik untuk check out. Paham nggak maksud aku? Nggak bisa diklik untuk check out. Nah, kalau mau bagian ngejual adanya di bagian monetization. Jadi nanti ada tombol check out-nya Mbak. Apakah itu digital produk, apakah itu physical produk gitu ya, ataukah itu affiliate produk gitu. Ini adanya di bagian monetisasi. Jadi jangan naruh di sini, jangan naruh di basic. Karena di basic itu orang nggak bisa nge-check out. Kalau misalnya Mbak buka profil link ID ini memang untuk ngenalin produknya dengan lebih detail gitu ya, dengan lebih detail, boleh aja naruh di basic gitu. Tapi tetap harus nambahin di bagian monetization untuk check out-nya gitu. Karena kalau cuma taruh di sini nggak bisa check out Mbak. Gitu. Kalau kita naruhnya di bagian monetization, entah itu digital produk atau affiliate produk atau physical produk, ketika nanti orang ngeklik gitu ya, kayak kita kalau lagi belanja di Shopee atau Tokopedia, udah masukin di keranjang nih gitu, siapa yang keranjangnya sampai 99 nih udah penuh, udah baru masukin di keranjang aja, tapi belum check out, itu nanti kita bisa ngeliat tuh Mbak, kok ini dia baru ngeklik doang ya, tapi nggak bayar-bayar gitu. Tapi kalau Mbak naruhnya di bagian basic, itu nggak kelihatan orang tuh udah sampai sejauh mana tertarik dengan produk kita. Paham nggak maksud aku Mbak? Gitu. Jadi taruhnya di sini. Kalau untuk jualan-jualan itu bagiannya di bagian monetization, bukan di bagian basic. Gitu Mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Karena nanti kalau mau lanjut kemana, mau lanjut untuk naruh bagian produk ya bagian monetization kayaknya lain waktu ya Mbak Kak saya. Nah tadi di sini ada Mbak Ayu juga ya. Kalau hari ini aku suaranya nih kayaknya kelar dengan suara aku habis. Ada yang mau ditanyakan nggak dari profil dulu deh kira-kira. Mbak Ratna ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Udah kebayang belum Mbak Ratna bedanya bagian tadi basic sama bagian monetization? Jadi kalau basic itu kayak semacam ini ya, kayak brosur gitu ya, yang ngasih tahu bukunya apa, terus nanti kalau mau Bisa check out kalau di menaruh monet. kalau memang link ID-nya mau tentang begituan Mbak gitu. Tapi kalau menurut aku nih ya, kalau ternyata Mbak jualan bukunya banyak gitu ya, misalnya dengan berbagai macam judul, jangan naruh tentang bukunya, lebih baik taruh tentang profil tokonya Mbak misal gitu, ngerti nggak maksud aku? Karena kan jadi kan Mbak cerita tentang toko Mbak karena bagian deskripsi produknya taruh aja pas di bagian monetization Mbak. Tapi di bagian basic itu Mbak cerita tentang tokonya Mbak itu gitu. Misalnya menyediakan buku-buku apa aja gitu. Menurut aku ya gitu ya. Jangan taruh di atas karena kan nggak bisa, karena apalagi kalau kita pakai free itu terbatas Mbak di bagian basicnya. Semuanya terbatas fiturnya gitu. Kebayang nggak maksud aku Mbak Ratna? Iya. Gitu. Kayak gitu Mbak. Gitu. Ya. Itu juga nanti terbatas ya Mbak. Jadi nggak semuanya gini. Kalau aku izin nyontohin ya. Izin nyontohin ke link aku ya. Sebentar. Ini yang udah jadi, ini web aku yang udah jadi ya. Maaf ya, ini iklannya iklan yang lain, bukan iklan yang Mamakologi. Ini iklannya ininya Mbak Ayu juga nih sebenarnya. Nah, di bagian sini pun ya, sepemahaman aku ya, aku lupa untuk ini lagi. Ini terbatas nih untuk bisa nempelin sebentar, kayaknya kegedeannya. Kecilin. Nih, untuk bisa nampilin jualan kita tuh dengan gambar yang gede gini loh. Ini paham nggak? Yang ada punten ya, ada jualan IPedia, membuat konten karosel gitu ya. Ini bisa dibikin kayak gini kalau nggak salah maksimal 2 atau 3. Nanti selebihnya kecil-kecil kayak gini nih di bawah nih. Kelihatan nggak Mbak, teman-teman? Paham nggak maksud aku? Yang ini kan yang atas tuh kelihatan ya produknya apa yang dijualin gitu karena ada gambar gede. Sisanya itu kayaknya itu cuma bisa bikin 2 atau 3 deh. Teman-teman kalau ada yang paham boleh nanti sharing-sharing. 3 deh kayaknya Mbak Dian ya. Kenapa? 3 kayak. 3 ya, maksimal 3 ya. Iya. Nanti selebihnya gambarnya kecil-kecil kayak di bawah sini nih Mbak, kayak yang aku jualan aku nih free template sama yang personal branding builder gitu ya. Itu sisanya lainnya kecil-kecil gitu. Itu kalau pakai yang free. Kalau pakai yang pro baru bisa banyak gitu. Cuman kalau menurut aku ya, ini menurut aku lagi ya. Kita kan juga bukan orang yang tipenya senang scrolling sampai bawah banget. Paham nggak maksud aku? Jadi kalau menurut aku sih ketika kita mau jualan di link ID ini gitu ya, meskipun banyak banget produk afiliasi yang bisa kita jual atau mungkin produk digital kita sendiri yang bisa kita jual, menurut aku ya kalau banyak-banyak juga nggak efektif. Kenapa? Karena nyekrolnya itu sampai bawah, jadi ke bawah. Karena sifatnya nyekrol ke bawah gitu. Ngerti nggak teman-teman? Link ID ini sifatnya nyekrol ke bawah. Even kalau aku buka ini kan aku buka pakai PC ya. Aku pun kalau buka pakai PC nyekrol terus ke bawah gitu. Kebayang nggak kalau misalnya jualan kita tuh sampai 10 atau 20 nyekrol sampai bawah. Nyarinya kan susah ya gitu ya. Beda kalau misalnya kayak kita bikin website beneran ya, jualan kita kan bisa dijajarin gitu loh. Paham nggak maksud aku? Bukannya kalau ke bawah tapi dinyampingin kiri kanan gitu. Jadi kelihatan produknya. Nah, kalau di link ID kalau menurut aku memang meskipun ini simple tapi jangan juga kita jadi pada akhirnya nggak milih-milih produk yang satu sesuai niche kita gitu ya. Kemudian sekian banyak produk kita jejelin semua di link ID ini karena tadi nyekrol ke bawah itu capek. Kalau aku pribadi ya nyekrol sampai mau nyekrol sampai 10 produk, 20 produk ke bawah itu aku sih nggak sanggup gitu. Paling yang kelihatan mungkin 3 teratas, selebihnya ya nggak kelihatan. Teman-teman paham nggak maksud aku?
gitu ya. Jadi Paham Kak. itu link ID gitu ya. Karena dia juga HP kita, karena dia kelihatan cakep itu kan di HP ya, tapi ya nyekrol terus sampai bawah gitu. Jadi kalau mau jualan di link ID juga pilih-pilih produknya gitu. Mbak Ayu boleh sharing-sharing. Mbak Ayu jual kan punya link ID juga ya Mbak Ayu. Mbak Ayu udah jualan produk sendiri nggak Mbak Ayu di link ID? Belum sih. Belum Paling ya, masih berbikinan template aja itu masih free gitu. masih free ya, iya. Ya, masih free dan belum lagi on proses ebook yang saya buat tapi memang Heeh. belum launching gitu. Cuman saya tergelitik tadi kan karena selama ini saya nguliknya masih yang apa ya digital ya, yang produk digital kelas-kelas. Nah tadi begitu saya cek yang physical produk gitu kan, wah keren juga gitu kan. Nah ini Bisa. sekalian nanya lah ya teman-teman kayak gitu kan. Eh, untuk masalah ongkirnya gitu kan ini ada payment gitu kan kita jual pasti ada payment nih masuk. Kalau yang kalau yang digital produk itu kan gampang ya, Mbak Dian, langsung gitu dia tidak ada ongkir dan tidak ada yang lain-lain gitu, langsung masuk. Tinggal potongan aja ke link ID-nya gitu kan. Nah, kalau yang physical produknya berarti untuk hitung-hitungan ongkos kirimnya itu jadinya gimana ya Mbak? Makanya sekalian nih teman-teman kan untuk bisnis ya gitu kan akan ada ongkir pastinya. Nah itu perhitungan ongkirnya bagaimana? Apakah sudah dihitung otomatis di linknya atau bagaimana? Saya untuk physical produk memang sama sekali belum saya ulik gitu sih Mbak. Oke, aku terus terang belum pernah ngulik physical produk, tapi waktu itu aku pernah ikutan kelas juga. Jadi dia juga udah nyediain kerjasama dengan. Jadi ketika kita masukin kayaknya ya, kayak sama aja kayak kita naruh di apa namanya marketplace, Tokopedia sama Shopee misalnya. Ketika kita masukin produk, udah ada beratnya tuh Mbak. Ada beratnya, nanti kan ketahuan kan ketika kita masukin 1 atau 2 atau gimana kan nanti otomatis beratnya dikali 1 atau dikali 2 kali gitu ya. Nah nanti terus kemudian juga mereka juga udah ada ekspedisinya sih Mbak. Kalau setahu aku ya, aku juga belum ngulik, tapi dulu aku pernah ikutan kelas link ID juga gitu sih gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kita nanti klik ke physical produk, detailnya itu lebih banyak dibandingkan produk digital gitu ya, karena tadi untuk nentuin ongkirnya semuanya udah ada di situ sih semuanya. Jadi kita nggak usah ngitung lagi apa namanya ngitung ongkir di luar platform link gitu. Jadi udah dihitungin sama link ID-nya gitu. Cuman memang tadi ada penjelasan detail tentang beratnya ya dan lain-lain gitu. Itu sih Mbak. Kayaknya perlu ngulik lagi nih, makanya kan kalau aku ini kan kemarin kan emang 1 jam ini tentang kita perbaiki profil aja ya. Kayaknya aku lihat juga tadi ya teman-teman itu kan tidak memanfaatkan link ID untuk di bagian profil itu ya. Kalau aku lihat ya teman-teman cuma cukup sampai bahkan cuma naruh foto doang gitu ya, bannernya nggak diisi. Habis itu udah langsung tuh produk affiliate gitu. Padahal tadi bisa dimanfaatkan untuk ya mengenalin diri kita lah gitu ya gitu. Karena aku punya klien kebetulan dia content creator dan dia punya apa namanya dia psikolog ya. Jadi dia mulai gunain apa namanya link ID ini sementara websitenya lagi dibuat ya gitu kan. Kalau buat website itu kan lumayan lama ya. Sementara website dibuat, aku bantuin dia dengan link ID, aku taruh profilnya dan apa namanya paket-paket konsultasi dia tuh aku taruh di situ Mbak. Gitu. Jadi satu bisa satu ini jadi apa namanya? Lumayan ngebantu lah gitu. Paket-paket konsultasinya dia taruh di situ, kelas-kelas tentang kelas parenting, kelas apa namanya? Kelas mental health dan itu dan lain-lain. Kelas akil balik itu aku taruh di link ID itu tersebut gitu Mbak Ayu gitu. Itu lumayan cukup ngebantu gitu. Bagian atasnya profilnya beliau gitu ya, profilnya dia. Itu Mbak Ayu. Oke, makasih Mbak Dian. Ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ini aku maaf ya suaranya ya. Aku jadi berasa nggak powerful neranginnya juga. Biasanya berapi-api. Gimana teman? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Seputar profil dulu ya gitu. Nanti seputar digital produk kalau mau dilanjutin lagi ya Mbak ya mungkin kita ngulik bareng-bareng lagi ya ngisi digital produk. Karena aku ngeliat gini juga ini juga dari kelas mamakologi kemarin sih sebenarnya. Jadi kan aku ngomong sama Mbak Ayu, aku boleh nggak sih sharing-sharing tentang link ID karena aku ngelihat dari kelas yang kemarin diadakan mamakologi itu kan kita kan dia kelas Canva terakhir ya Mbak Ayu ya kan ngomongin tentang jualan produk digital. Aku lihat teman-teman tuh
ternyata belum punya pesertanya ya, belum punya link ID gitu ketika ya dalam rangka mengerjakan tugas aja, jadi link ID-nya masih asal-asalan lah, sekedar upload gitu. Padahal tadi link ID itu bisa cakep banget bisa diolah dengan menarik loh ya. Aku coba contohin satu lagi ya, sebentar aja deh. Misalnya ini ya, bisa dibuat menarik seperti ini nih teman-teman ya. Sebentar, ini aku coba share ya, biar teman-teman kebayang sebenarnya bisa dioptimalin banget itu link ID. Nah, ini kelas yang kemarin, kelas Canva yang kemarin aku ikutin ya, kan tugasnya itu kita harus ngejual produk digital di apa namanya, di link ID dimasukin ya. Aku coba masukin ya. Nah, ini tuh di bagian sini juga kemarin aku lihat ya, teman-teman juga teman-teman yang peserta itu nggak dioptimalin gitu ya, mungkin karena sekedar ngerjain tugas aja ya. Padahal ketika kita naruh produk digital kita sendiri dan kita bisa maksimalin tadi kolom-kolom yang ada di digital produk, itu bisa banyak banget informasi yang bisa kita share ke calon konsumen kita gitu yang mau jual produk-produk kita ya. Itu bisa masukin video, kalau misalnya ternyata ada tutorial video yang bisa kita munculkan gitu ya. Kemudian juga di bagian ini kita bisa nyediain, ini di bagian ini nih kan kelihatannya tuh. Nah, detail produknya bisa kita manfaatin gitu nih ya. Ini kan bagian detail produk, aku manfaatin bagian detail produk. Kemudian ini nih, yang kalau kamu tahu ini kamu nggak akan ngatur konten pakai Excel lagi. Ini ada di bagian yang tadi ketika aku menjelaskan secara detail siapa diri aku masukin foto dan aku masukin video gitu. Nah, ini mungkin next lah kita bisa bisa. Nah, ini kan ini bagian detailnya nih. Ini bagian detail produknya bisa banget kita atur dengan bagus gitu. Kalau kita manfaatin ya. Kalau kemarin teman-teman yang aku lihat ikutan kan cuma sekedar naruh foto satu, kemudian detail produknya juga sedikit asal-asalan, habis itu udah di bagian tinggal ngeklik aja gitu. Padahal tadi ya kita bisa maksimalin di situ gitu. Itu sih. Mungkin next lah nanti kita sharing-sharing lagi Mbak Ayu. Gitu. Ini udah jam 10 juga. Gimana cara buatnya tuh Barata? Ya nanti next lagi ya Mbak Ayu ya. Oke Mbak Kak Sa. Oh stop ya, stop ini ya. Ini stop recording Pak. Apa Pak? Iya, oke. Wah, Insya Allah sekali ya materi hari ini, Mbak Dian. Terima kasih. Wah, kita jadi kebayang nih, bikin profil yang menarik di link ID itu kayak gimana supaya kita juga dikenal orang, termasuk branding kita, kayak gitu ya Mbak Dian ya. Untuk mami semua nih, jadi yang mau ada bisnis atau mungkin yang udah buka bisnis, bisa perhatikan profil bisnisnya supaya lebih menarik ya. Pas banget. Atau mungkin ada mamis yang masih bingung, mau tanya jawab juga silakan, tapi sebelum itu kita dokumentasi dulu ya. Kita dokumentasi cantik dulu. Yuk dipersiapkan, jangan lupa on cam. Silakan Mbak Ayu. Oke, udah. Yang lain mana foto cantiknya? Live kameranya. Oke, saya tunggu ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, kita mulai ya. Gayanya 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Ya kakak-kakak ya. Sebentar. Sekali lagi. Ya, sekali lagi gayanya, bebas. 1, 2, 3. Oke. Thank you Kak Sa, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Mamis. Yang tadi masih mau ada yang ditanyakan, boleh nih, masih ada waktu ya. Kita boleh raise hand atau mungkin di live chat. Boleh.
Ini Yuk, tadi ada Silakan pertanyaan yuk. dari Mbak ini ya, Mbak Ratna ya, bagaimana cara buatnya. Nah, itu kalau itu kan lumayan detail ya, kayaknya kalau nanya yang itu ya mungkin nanti kalau belum ada yang jadwal BBM lagi boleh Mbak, aku lagi disambung lagi ya. Nanti kita mulai masukin produk kali ya, mungkin ya nanti kapan lah Detail jadwalnya lagi gitu. ya Mbak Dian. mulai masukin produk gitu. Cuman memang menurut aku yang memang paling efektif itu adalah kayak tadi pagi tuh aku bikin apa namanya, aku infoin ya. Jadi teman-teman tuh harus udah nyiapin dulu gitu, udah nyiapin dulu apa namanya image apa aja, foto-foto apa aja yang mau dimasukin ke link gitu. Jadi ketika kita lagi begini nih, apalagi kalau teman-teman punya 2 device ya kan enak tuh bisa sambil ngerjain ya, bisa sambil masukin itu paling enak sih gitu memang gitu ya gitu. Link ID ini gitu sih. Cara ngonsepin apa aja yang mau dibuat profil kita gimana? Ya, cara ngonsepinnya kalau aku sih ya tadi itu kalau menurut aku nih Mbak Ayu itu kan masing-masing kita ya, teman-teman mau pakai tadi balik lagi. Teman-teman nih mau pakai link ID-nya itu mau apa nih? Mau ngenalin bisnisnya atau mau ngenalin siapa dirinya gitu. Kalau aku memang mau ngenalin siapa diri aku, berarti ya isinya tentang siapa aku, kemudian aku masukin beberapa portofolio aku gitu ya di bagian tadi di link itu gitu ya, yang link ke G Drive aku ada portofolio aku masukin portofolio video, portofolio desain flyer, kemudian ada CV ATS aku gitu, itu aku masukin di situ gitu. Karena itu menurut aku itu bagian dari pengenalan diri siapa aku gitu ya, karena memang di link ID ini aku mau ngenalin itu siapa aku gitu. Aku nggak mau ngenalin produknya, aku nggak mau ngenalin produk-produk affiliate yang aku jualin itu di bagian lain lagi gitu, tapi aku memang mau ngenalin di bagian atas itu, di bagian basic itu tentang aku. Nah nanti teman-teman tinggal konsepin aja, memang teman-teman mau di bagian basic itu tadi mau ngenalin siapa gitu. Kalau kayak misalnya kayak Mbak Ratna gitu ya, kayak Mbak Ratna mau ngenalin mungkin online shopnya, toko bukunya gitu ya. Ya Mbak Ratna siapin gambar di bagian bannernya ya, di bagian bannernya siapin gambar produk buku gitu, misalnya siapin gambar produk bukunya. Kemudian di bagian profil image-nya mungkin kalau ada logo toko gitu ya, logo toko. Kemudian nanti di bagian about me-nya mungkin sekilas tentang tokonya gitu ya. Kemudian di bagian teks yang panjang mungkin bisa ngejelasin lagi tentang tokonya lebih detail dan produk-produk apa aja misalnya yang yang dijual di online, di toko online-nya Mbak Ratna gitu. Nah kalau klien aku tuh Mbak, klien aku udah jelas tuh urutannya. Jadi paling atas itu juga sama. Ketika masukin ke banner ya, ketika masukin di bagian banner, aku bikin klien itu sekolahkeluarga.id. Jadi sekolahkeluarga.id ini juga sebenarnya bermulainya dari akun Instagram dan berisi tentang apa sih, tentang parenting, tentang mental health, tentang keluarga lah. Makanya aku sediain di bannernya itu gambar-gambar yang tentang keluarga gitu. Nah di bagian profilnya aku masukin logo SKID. Kemudian di bagian about me-nya sekilas tentang profil sekolah keluarga.id itu apa. Kemudian di bagian bawahnya menjelaskan lebih detail program-program yang sekolah keluarga.id itu aku masukin banyak banget Mbak. Detail, ada lumayan detail, ada berjenjang. Nah, itu teman-teman bisa ngonsepin sendiri tuh sesuai dengan apa kebutuhan teman-teman yang mau dimunculkan di di link ID tersebut gitu. Aku pernah lihat juga, aku terinspirasi bikin ini nih Mbak Ayu karena ngelihat akun link ID virtual assistant. Jadi dia tuh jadi dia ngejual produk ini Mbak Ayu, ngejual ebook beberapa ebook tentang virtual assistant ya.
ada 4 ebook atau berapa sih kalau nggak salah ya. Aku kemarin beli bundlingnya kurang lebih 150.000 beli 4 bundling. Nah di bagian atas dia menjelaskan perjalanannya dia menjadi virtual assistant, kemudian juga ada masukin beberapa testimoni dari kliennya gitu ya. Kemudian servis-servisnya gitu. Nah, makanya ini kan kalau tadi bagian apa sih, nah, konsep itu kan tergantung kebutuhan kita ya, yang mau ditonjolin itu apa gitu di situ gitu. Yang mau ditonjolin di kita itu apa gitu. Cuman memang tadi yang punya VA ini yang aku lihat karena dia banyak banget yang mau dimasukin, tapi rapi sih, bagus. Jadi tapi ketika nge-scrollingnya cukup banyak, Mbak. Karena kan sifatnya scrolling ya, tadi link ID itu scrolling ke bawah ya, jadi cukup panjang tuh ketika aku buka akunnya dia lewat HP, scrollingnya lumayan panjang ya gitu, tapi emang informasinya lengkap di situ gitu, cuman panjang gitu. Jadi nah itu teman-teman juga perlu pikirin lagi gitu, seperti itu gitu. Itu sih Mbak Ayu ya, ketika mau ngonsepin ya gitu. Tergantung kebutuhan kita lagi sih, balik lagi sih kalau menurut aku ya. Jadi kalau seorang VA seharusnya terpisah akun IG kita. Wah, ini udah pertanyaannya udah beda lagi nih, kayaknya Mbak Ayu bisa ini nih. Nomor telepon dan email hanya satu untuk satu akun, apa bisa lebih, Kak? Ini maksudnya di mana nih Mbak Ratna nih? Di link ID atau gimana, Mbak? Di link ID. Bisa banyak, Mbak. Bisa banyak. Kalau punya nomor banyak gitu bisa sih. Cuman kalau menurut aku, kalau Mbak naro gini, balik lagi ya, kalau ketika kita naruh link telepon banyak sama link email banyak, bingung nggak sih jadinya? Aku nggak tahu kan, aku kan nggak tahu ya cara pengorganisasinya Mbak Ratna gitu ya. Kalau aku sih memang yang aku taruh misalnya, aku taruh di apa namanya, di nomor WA dan email di situ aku cukup satu aja agar jelas bahwa oh ya udah ini emang nomor ini khusus untuk kerjaan aku sebagai VA misalnya gitu ya, atau memang untuk jualan tertentu gitu. Email ini juga gitu. Fungsinya apa Mbak naruh banyak email sama naruh nomor WA banyak Mbak Ratna? Bukan, maksudnya kita punya link ID, terus punya toko dengan akun dan nomor yang sama, tapi nama tokonya beda-beda, itu bisa nggak? Maksudnya nomor WA sama emailnya sama, cuma tokonya namanya beda-beda gitu. Oh, akun link ID Beda akun ya, beda punya akun. beberapa akun tapi dengan nomor email dan itu Satu dan Gmail yang sama, nggak bisa. Tadi ya, satu akun, satu email itu satu username. Paham nggak maksud aku? Satu email itu ketika kita udah daftarkan satu email untuk satu username, udah nanti nggak bisa lagi Mbak. Jadi kalau Mbak mau buat lagi itu harus pakai email yang berbeda Mbak Ratna. Bayang ya? Telepon juga ya Mbak? Pendaftarannya kayaknya pakai email deh, nggak pakai telepon deh. Oh. Ya Mbak Ayu ya, kalau nggak salah pakai email ya Mbak. Bukan pakai nomor WA ya, setahu aku deh. Mobil. Tadi ada masukin nomor telepon juga sih waktu aku bikin yang baru Mbak Dian. Iya, ntar aku kayaknya ada sih. Coba aja lihat dulu, kalau nggak diisi aja. Nanti coba aku cek lagi ya Mbak. Kalau setahu aku sih pakai email ya Mbak. Tuh. Nah, pertanyaannya Mbak Yufda, Mbak, kalau jadi seorang VA seharusnya terpisah akun IG kita ya Mbak. Gimana Mbak Ayu? Nggak di VA. Kalau aku sih kepisah. Kalau aku kepisah gitu. Apalagi kalau misalnya akun IG kita yang lama itu isinya udah bermacam-macam ya. Kalau aku sih kepisah. Kalau aku kepisah Mbak Yufda. Cuman tadi ya ketika kita kepisah, kita sudah tahu, udah tak paham resikonya. Artinya misalnya ngebangun akun baru kan gitu, nge-branding. Kalau aku kepisah Mbak, jadi aku sekarang mulai misahin antara akun IG aku sebagai virtual assistant dengan akun pribadi aku, karena niche-nya beda, target audiensnya beda, target personanya beda gitu. Kalau aku gitu sih Mbak. Karena aku punya pengalaman gini Mbak ya, aku punya pengalaman ini punya klien juga ya. Jadi waktu itu aku pernah punya klien, dia content creator di bagian financial planner.
eh, eh, pengikutnya udah banyak, udah sampai 100.000 K. 100.000 K. Tapi dia ngeluh waktu itu sama aku ketika dia mau jualan kelas. Kenapa? Karena ternyata ketika mencapai 100.000 K itu nggak terkonsep, artinya gini, sering bikin berapa kali dia bilang sering bikin giveaway, tapi yang ikutan giveaway itu ternyata bukan orang-orang yang mampu untuk bayar kelasnya, ikutan kelasnya. Dia jualan kelas itu harganya itu 250.000. Jadi kebanyakan justru katanya anak-anak SMA, anak-anak kuliahan yang mereka waktu itu ngambil jadi banyak ya followernya karena dibagiin ebook gratis gitu. Nah, ketika dia mau jualan kelas harga 250.000 lewat akun tersebut, itu nggak ketutup tuh Mbak, pesertanya nggak dapet gitu. Ketika dia narik affiliate juga, ketika dia ngajakin followernya itu yang dapat ebook gratis itu untuk jadi affiliate, ngejualin kelasnya yang harganya 250.000, itu affiliate-nya juga nggak jalan. Kenapa? Karena yang jadi affiliate itu modalnya ebook gratisan, bukan ebook yang dia beli dengan harga tertentu gitu. Mereka juga yang jadi affiliate-nya juga belum pernah ikutan kelasnya. Jadi ketika mau jualin kelasnya, si affiliate itu juga agak bingung gitu, mau menceritakan kembali pengalaman experience yang dekat ikutan kelas itu tuh nggak bisa gitu. Jadi kalau menurut aku ya dari situ jadinya memang ketika kita mau kita punya target market yang berbeda gitu ya, sebaiknya sih akunnya dipisah kalau menurut aku ya. Jadi mungkin effortnya di awal, tapi endingnya itu setelah akun itu berjalan dengan baik, ketika kita mulai memanfaatkan akun yang kita bangun ini untuk monetisasi dalam arti ngejualin kelas, ngejualin program kita, ngejualin jasa kita, itu orang-orang yang jadi follower kita itu tepat gitu. Jadi nggak effort lagi di belakang kalau menurut aku ya gitu. Kalau kita jualan target pasar kita siapa aja Mbak, karena belum semua emak-emak tahu digital. Nah itu Mbak harus nentuin sendiri karena beda produk kan beda target marketnya Mbak. Gitu. Beda produk beda target marketnya. Ini pelajarannya udah beda lagi nih Mbak Ayu ya. Ini udah lain lagi nih, bukan yang ID nih. Kayaknya Mbak Ayu harus bikin nih menentukan target market nih, harus bikin BBM tentang menentukan target market. Ya itu ada Mbak Cici yang raise hand, monggo Mbak. Mbak Di. Boleh ya, monggo. Oh. Salam. Kalau kita mau bikin kelas ya Mbak, nah kita kan bikin konten dulu, biar apa yang ikut kelas yang kita tuju target marketnya sesuai dengan yang kita inginkan itu, sebaiknya apa Mbak yang kita lakukan Mbak? Gini, kalau aku kemarin pernah ikutan gini, kalau memang kita mau buat kelas yang pasti gini, jangan ujuk-ujuk bikin kelas Mbak. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk bikin kelas. Kalau menurut aku, misalnya Mbak mau bikin kelas apa, itu udah direncanain beberapa bulan kemudian, karena menjual itu tuh ada perjalanannya. Paham nggak Mbak Cici? Menjual itu ada perjalanannya. Aku mau cerita gini, aku mungkin jualan kelas-kelas online, aku seneng banget jadi affiliate kelas-kelas online ya. Dan sekali jualan itu ya ini affiliate ya, bukan aku kelas sendiri. Sekali jualan itu aku minimal bisa 10 aja. Minimal 10 gitu. Itu kalau aku bergeraknya itu cuma beberapa hari terakhir. Kenapa? Karena aku udah nge-branding diriku di Facebook itu, aku tuh penikmat kelas online. Dan ketika aku ikut-ikutan kelas online gitu ya, ketika aku lagi belajar dari satu kelas ke kelas lainnya, aku cerita betapa aku senang gitu ya di kelas ini gitu, betapa aku senang ngikutin kelas ini, betapa aku dapat insight begini di kelas ini gitu. Nah, ketika aku menawarkan kelas online, itu trustnya udah kebangun karena yang ngejual Dian, yang memang udah malanglang buana di berbagai kelas online. Aku yakin deh kalau dia yang jualan kelas online, pasti yang dijual itu adalah
kelas yang bonafit, ngerti nggak maksud aku? Nah, Iya. kalau Mbak Cici nanti mau bikin kelas gitu ya, Mbak harus bangun personal branding dulu sih Mbak, kalau menurut aku ya. Apalagi kalau misalnya memang selama ini belum pernah jualan kelas ya, Mbak harus bangun personal branding dulu. Makanya tadi aku bilang nggak bisa ujuk-ujuk tuh. Mau ada kelasnya seminggu lagi, misalnya minggu depan, Mbak baru ngenalin sekarang, nggak bisa. Kecuali Mbak udah punya pasukan nih kayak Mama Kolo gini yang udah punya kolam. Ya udah punya Mbak udah ngatur gini Mbak udah punya kolam itu apa sih nyebutnya ya? Mbak udah punya Grup WAG, ya grup WA. ya, misalnya WAG yang Mbak kelola sendiri, Mbak yang jadi adminnya dan orang-orang di situ tuh emang sengaja Mbak Cici kumpulin karena memang udah kenal siapa Mbak Cici dan ketika Mbak Cici ngeluarin produk udah nge-share di situ aja laku Mbak. Tapi kalau Mbak kolamnya belum punya, belum melakukan personal branding, kemudian juga misalnya akun IG-nya misalnya kalau mau jualannya di medsos ya atau akun Facebook-nya itu juga masih acak kadut isi orangnya, itu ada effortnya lumayan tuh Mbak. Iya Mbak, jadi gini Mbak, maaf ya. Jadi Boleh. saya sih selama ini gabungan sama beberapa teman itu bikin kelas bersama gitu Mbak. Nah, dan itu saya ada kolamnya juga. Cuman Oke. kalau untuk jualan ke medsos itu kan saya baru mau mulai. Maksudnya melalui IG ataupun selama ini sih saya nge-share aja kelas-kelas yang kita berempat bikin gitu. Nah, itu kalau misalnya saya mau bikin sendiri, apakah saya mesti nge-branding diri saya sendiri atau saya langsung bisa jualan kayak gitu? Branding perlu gini Mbak, nanti bahasa iklannya ya, tapi tadi ya Mbak jangan ujuk-ujuk. Mbak tuh harus menciptakan kebutuhan dulu. Kenapa sih orang harus ikutan kelas ini gitu? Mbak harus bikin content planning untuk journey-nya sampai orang mau ikutan kelas Mbak. Ngerti nggak? Jadi Mbak jangan cuma sekedar nge-share flyer yang udah jadi akan ada kelas ini, harganya segini. Tapi Mbak nggak bangun dulu kebutuhan orang. Paham Mbak, paham. Nah, iya, bisa aja sih Mbak mau jualan kelas sendiri nggak berempat dengan teman-teman yang lain ya gitu. Boleh bisa aja, tapi tadi Mbak juga harus bangun dulu kebutuhan orang akan kenapa harus ikut kelas ini gitu. Gitu. Dan itu kalau bisa share-nya sesuai yang di tempat target market yang mau jadi pengikut kelas ini gitu. Tetap ada perjalanannya menurut aku sih Mbak. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Oke. Ya. Sip Mbak. Makasih Mbak Dian. Sama-sama Mbak Indah. Oke. Mamis ada yang mau ditanyakan lagi? Sebenarnya kita cukupkan dulu ya Q&A hari ini, tanya jawabnya. Nah, karena memang ada keterbatasan waktu juga. Dan untuk yang belum terjawab atau masih ada nih, aku masih mau nanya nih. Oke, kita lanjut nanti di WA group. Jadi jangan lupa untuk Mamis di sini yang belum join di Mamakologi, nanti kita lanjutkan di sana. Link joinnya bisa dilihat di live chat ya. Sebelum saya tutup, Mbak Dian bisa kasih closing statement dulu ya, atau benang merahnya hari ini, silahkan. Iya, oke. Ya teman-teman nanti kalau misalnya ada teman-teman yang masih mau bertanya-tanya seputar profil ya, seputar tentang link ID ya, seputar profil, insya Allah tanya-tanya di grup, aku akan bantu jawab. Tapi kalau udah ngorek-ngorek bagiannya, udah bagian jualan produk, either itu digital atau fisik, itu nanti aku skip dulu ya, nggak akan jawab ya. Nanti kita mendingan bikin sesi tersendiri lagi kayak gini dengan teman-teman udah nyiapin bahan-bahannya, udah dikonsepin gitu. Jadi nanti ketika itu tinggal ngupload aja gitu. Nanti mungkin juga sebelumnya gitu. Aku tuh dari kemarin tuh mau bilang sama Bayu, Mbak, aku mau ngasih tahu nih, mau nyiapin dulu materi begini-begini. Tapi karena kurang sehat ya Mbak Ayu, jadi aku baru sanggup tadi pagi sediain gini. Padahal pengennya dari kemarin tuh gitu ya. Teman-teman sediain jadi ketika hari ini tuh harapannya udah tinggal masuk gitu ya. Jadi mohon maaf ya kurang maksimal gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya seputar melengkapi profil link ID, monggo nanti dilanjutin di WAG. Aku insya Allah berkenan menjawab. Tapi kalau udah di bagian monetisasi, mungkin kita buat sesi tersendiri. Nah, kemudian juga pesan aku balik lagi ya teman-teman, branding itu perlu. Ya, branding itu perlu. Makanya tadi dari awal aku udah negasin, aku udah punya warna branding aku udah punya, font branding aku itu udah punya. Nah, teman-teman nih boleh bisa tetap ini kayak gitu ya, karena itu bagian dari cara kita memasarkan diri kita, dari cara kita
mengenalkan diri kita. Kalau kita sendiri nggak tahu nih, misalnya ketika mau bikin sesuatu itu pakai font apa, misalnya warnanya apa gitu ya, nggak jelas ininya. Apa sih ya kalau menurut aku, karena nanti kita kan berhadap, aku sih mungkin ini bicaranya as a VA kali ya Mbak Ayu ya. Ketika kita berhadapan dengan klien itu, kalau menurut aku kita juga jadi nggak bisa menunjukkan siapa diri kita sih ketika kita ketika kita labil bahasa aku gitu ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa bisa paham ya. Jadi aku tuh tadi sengaja dengan sekalian nonjolin branding, karena menurut aku itu penting banget branding itu ya buat kita nih emak-emak yang bergerak di dunia digital apapun profesinya kalau menurut aku. Mau itu VA, mau teman-teman hanya affiliate aja gitu. Affiliate itu juga harus bisa menunjukkan jati dirinya menurut aku gitu. Mungkin dari warna-warna tersebut, mungkin dari font-font yang kita pakai, agar kita itu dikenal sama orang. Agar meskipun aku VA, Mbak Ayu VA, mungkin di sini siapa lagi Mbak Cha VA. Tapi ketika orang ketemu Mbak Ayu, oh Mbak Ayu VA yang kayak begini nih, Mbak Ayu itu kalau bikin tuh sukanya pakai warna-warna ini dengan font yang begini. Kalau ketemu Dian, oh warna-warnanya begini, desainnya misalnya kalau dia pakai untuk diri sendiri, orangnya simple, elegan, warna-warnanya tegas, warna-warnanya yang bold gitu ya. Orang tuh udah ngeh gitu. Dan dari situ tuh kita bisa menunjukkan jati diri kita gitu. Dari situ kita menunjukkan bedanya kita dengan VA yang lain, bedanya kita dengan affiliate yang lain gitu. Nah nanti aku ngingetin itu ya. Jadi link ID ini juga bisa digunakan tadi sebagai kita untuk tempat kita nge-branding. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin link ID tersebut gitu. Menurut aku gitu. Gitu kali Kak Sa. Ya, Masya Allah. Terima kasih ya Mbak Dian selaku narasumber hari ini telah menyempatkan waktu dan ilmunya yang luar biasa. Kita jadi kebayang nih gimana se-powerful itu memang ya profil branding untuk bisnis kita. Nah, untuk Mami semua di sini ada sedikit info penting sebelum saya tutup ya. Yang pertama, Mamakologi ini lagi open recruitment di posisi sebagai community administrator. Nanti lengkapnya bisa ditanyakan di WA Group. Dan yang kedua, sebelum Mami keluar dari Zoom, dimohon untuk mengisi link feedback ya, yang udah di-share di live chat. Link feedback ini berguna sekali untuk kami, Mami, supaya kedepannya BBM menjadi lebih baik. Jadi kritik, saran, masukan bisa langsung dimasukin di link feedback ya. Nggak terasa ya, ini udah di penghujung acara. Terima kasih untuk Mami yang sudah hadir. Perpisahan bukanlah akhir, kita bisa berjumpa di BBM selanjutnya dengan tema-tema menarik dan juga narasumber yang inspiratif selanjutnya. Oke, dadah-dadah dulu, Mami, sebelum kita selesaikan BBM hari ini ya. Terima kasih yang sudah hadir. Mbak Dian, terima kasih. Maaf ya nggak maksimal ya suaranya. Oke, kita oke. Nggak apa-apa Mbak Dian. Oke, kita sudahi ya Zoom pagi ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Sa dan Mak Di. Sama-sama Mbak Ca. Happy weekend. Dadah. Happy weekend semuanya. Terima kasih.